Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana adik-adik kabarnya? Sehat ya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, adik-adik, sekarang adalah pertemuan pertama kita belajar bersama. Kurang lebih Ibu akan mendampingi kalian 4 pertemuan ya. Nah, sekarang itu kita mempelajari tentang sistem gerak. Jangan lupa disimak videonya dan berdoa sebelum belajar. Terima kasih. Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak. Nah, di pertemuan pertama sistem gerak ini, kita akan mempelajari tentang alat gerak pasif dan gangguannya. Nah, sebelumnya, sistem gerak ini merupakan sistem organ pada manusia yang berperan dalam pergerakan tubuh. Jadi, pergerakan tubuh kita ini sudah dirangkai sedemikian rupa dan dikondisikan oleh si sistem gerak tadi. Nah, dan ada organ-organ yang membantu untuk pergerakan tubuh tersebut. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang sistem gerak. Yang pertama ini ada rangka, tulang rawan dan tulang sejati, sendi dan gangguan tulang dan sendi, otot dan gangguan otot, dan teknologi pada sistem gerak. Jadi, dalam pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang alat gerak pasif. Nah, alat gerak pasif ini contohnya adalah rangka yang tersusun oleh tulang-tulang. Nah, di sini organ yang mendukung kerja sistem gerak, yang pertama ini ada rangka, yang kedua ini ada otot. Jadi, keduanya ini mendukung untuk kerja sistem gerak pada tubuh kita ya. Nah, pada rangka ini merupakan alat gerak pasif dan terdiri atas jaringan tulang rawan dan tulang sejati. Nah, jadi tulang-tulang ini termasuk ke dalam alat gerak pasif. Nah, yang kedua ini ada otot. Otot itu merupakan alat gerak aktif dan terdiri atas jaringan otot. Namun, otot kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, yang pertama ini yang A ada rangka. Nah, rangka ini tersusun atas tulang-tulang yang saling berhubungan. Jadi, fungsi rangka itu sendiri adalah sebagai alat gerak pasif. Nah, yang kedua ini pemberi bentuk tubuh. Yang ketiga menopang berat tubuh, yang keempat tempat melekatnya otot. Nah, otot sebagai alat gerak aktif tadi menempel pada rangka yang sebagai alat gerak pasif. Paham ya? Nah, lalu yang kelima ini ada melindungi organ vital. Organ-organ dalam tubuh kita ini yang lunak akan dilindungi oleh rangka itu sendiri ya, agar tidak terjadi benturan dan terjadi kerusakan. Lalu yang keenam ini ada tempat pembentukan sel darah pada sumsum tulang. Dan yang terakhir, tempat menyimpan kalsium dan fosfor. Nah, di sini kita bisa lihat gambar susunan rangka pada manusia. Nah, di sini tuh ada tulang tengkorak ini. Nah, tulang tengkorak terdiri dari ubun-ubun, kepala belakang, pelipis, rahang bawah, rahang atas, hidung, dahi, dan mata. Nah, di sini itu tulang-tulang penyusunnya tengkorak. Lalu di sini ada tulang selangka. Ini tulang selangka. Di sini ada tulang belikat di belakang yang berbentuk pipih. Nah, di sini tuh ada rusuk. Nah, ini tuh ada rusuk sejati, tajuk pedang ini yang ada di ujung. Ini ada tulang dada. Di sini ada rusuk pertama dan di sini ada rusuk melayang. Nah, ini yang melayang ya. Nah, di sini ada tulang lagi selangkangan ini. Nah, terus ada tulang kemaluan, paha, betis, tulang kering, pergelangan kaki, jari kaki ya di sini. Nah, tidak lupa di sini ada vertebra tulang belakang. Nah, di sini ada tulang leher, punggung, pinggang, tangan dan ekor. Jadi ini tulang belakang ya. Lanjut ke berdasarkan letak pada tubuh, rangka dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ini ada rangka aksial atau sumbu tubuh dan yang kedua ada rangka apendikuler atau anggota tubuh. Nah, rangka aksial ini yang pertama terdiri dari tulang tengkorak, yang kedua tulang belakang, yang ketiga tulang rusuk, dan yang keempat tulang dada. Lalu yang kelima ada hyoid. Nah, tulang hyoid ini merupakan tulang berbentuk U. Nah, ini itu terdapat pada laring dan mandibula atau rahang ya. Nah, lalu ada rangka apendikuler. Di sini itu anggota tubuh. Rangka apendikuler ini menyusun alat gerak dan jumlahnya sepasang. Nah, di sini ada tulang selangka, tulang belikat, tulang pangkal lengan, pengumpil, hasta, tulang tangan dan kaki. Jadi tulang ini itu jumlahnya sepasang ya.
Nah, lalu tadi kan yang A ada rangka, lalu yang B ini ada tulang rawan. Nah, tulang rawan dilindungi oleh lapisan luar yang disebut perikondrium yang berfungsi mensuplai makanan bagi tulang rawan dan melakukan perawatan dan perbaikan materi penyusun tulang. Jadi, perikondrium ini berfungsi untuk regenerasi ya, materi penyusun tulang dan mensuplai makanan bagi tulang rawan. Nah, di sini kita lihat gambar letak tulang rawan pada tubuh manusia. Nah, di sini ada tulang rawan telinga luar, tulang rawan hidung, tulang rawan dada, tulang rawan antar rusuk. Nah, di sini ada simfis pubis. Di sini ada tulang rawan lutut dan ada tulang rawan sendi atau hialin. Nah, lanjut ke tulang sejati. Nah, tulang sejati bersifat keras dan berfungsi menyusun berbagai sistem rangka. Nah, tulang sejati ini tersusun atas sel osteosit yang berasal dari osteoblast serta mensekresikan matriks yang disebut osteon. Nah, di sini itu tulang sejati itu bersifat keras ya dan berfungsinya untuk menyusun sistem rangka. Di sini ini struktur si tulang sejati. Nah, di dalamnya ini, di dalam tulang sejati ini terdapat sumsum tulang dan pembuluh darah ya. Lanjut ke, nah berdasarkan bentuknya tulang terdiri dari 4. Yang pertama ada tulang pipa atau yang berbentuk panjang, yang kedua ada tulang pipih, yang ketiga ada tulang pendek, dan yang keempat ada tulang tak berbentuk. Yang pertama ada tulang pipa atau tulang panjang, tulang yang berbentuk tabung dan pada umumnya berongga. Nah, di sini tuh contohnya tulang betis, paha, tulang kering, tulang hasta, dan tulang pengumpil. Nah, di sini ada gambar tulang pipa. Jadi tulang pipa ini seperti ini bentuknya ya. Nah, dan umumnya berongga. Nah, yang di sini berongga itu maksudnya seperti ini di bagian di sini ya. Lanjut ke tulang pipih. Nah, tulang pipih ini tulang yang tersusun atas 2 lempeng, tulang kompak dan tulang spons. Di dalamnya terdapat sumsum tulang. Tulang pipih berfungsi sebagai penyusun dinding rongga, pelindung, dan penguat. Contohnya adalah tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Nah, di sini kita contohnya ada tulang belikat. Nah, ini tulang belikat atau scapula ya. Di sini ada nama-namanya. Nah, di sini juga ada tulang belikat sepasang ya. Ini termasuk ke tulang pipih. Lalu ada tulang pendek. Nah, tulang pendek ini tulang yang berbentuk kubus, bulat kecil atau seperti paku. Nah, contohnya ini pada tulang pergelangan, tulang telapak tangan, dan tulang kaki. Nah, jadi contohnya seperti ini. Nah, jadi itu tulang ini termasuk ke dalam tulang pendek. Jadi ini seperti berbentuk kubus, bulat kecil, dan paku. Ya, seperti ini. Nah, itu pada lengan manusia. Selanjutnya adalah tulang tak berbentuk. Nah, tulang yang berbentuk tidak termasuk kategori sebelumnya. Jadi, tulang ini yang tidak termasuk ke dalam kategori tulang ketiga tadi ya, tulang pipih, pipa, dan tulang pendek. Nah, jadi ini tulang tak berbentuk ini contohnya itu tulang wajah, tulang rahang, tulang belakang, dan tulang pinggul. Nah, ini contohnya pada mandibulah atau rahang bawah ya. Di sini itu tidak berbentuk. Nah, yang keempat ada sendi. Nah, pada sendi ini, sendi atau artikulasi adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan. Jadi, antar tulang ini terjadi gerakan. Nah, yang disebut artikulasi atau sendi ya. Nah, berdasarkan fungsi, sendi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sinartrosis, yang kedua ada amfiartrosis, dan yang ketiga ada diartrosis. Nah, ini contoh-contohnya ya. Lanjut ke sinartrosis. Nah, sinartrosis ini atau sendi mati. Jadi sinartrosis ini atau bisa disebut sendi mati merupakan persendian yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Jadi sinartrosis ini tidak terjadi gerakan. Nah, macam-macam sinartrosis ini yang pertama ada sinartrosis simfibrosis. Nah, ini tuh yang dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa. Nah, contohnya ini antar tulang tengkorak atau sutura. Nah, jadi ini nih. Ini sutura ini nih yang ada garis pada tulang
tengkorak. Nah, jadi sendi yang menghubungkan antara tulang tengkorak ini tidak memungkinkan bergerak ya, jadi disebutnya termasuk ke sinartrosis. Nah, yang kedua ini ada sinartrosis sinkondrosis. Nah, ini tuh yang dihubungkan oleh jaringan ikat tulang rawan. Nah, contohnya ini antar ruas tulang belakang dan tulang dada dengan tulang rusuk. Nah, jadi itu tuh sinartrosis itu ada dua ya, ada sinartrosis simfibrosis dan sinartrosis sinkondrosis. Yang kedua nih, ada amfiartrosis. Nah, amfiartrosis ini adalah persendian yang hanya memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Jadi hanya memungkinkan sedikit gerakannya itu. Kalau misalnya sinartrosis itu tidak terjadi gerakan, kalau amfiartrosis ini terjadi gerakan tapi hanya sedikit. Nah, macam-macam amfiartrosis ini, yang pertama ada amfiartrosis simfisis, dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa yang pipih. Contohnya itu pubis simfisis pada gelang panggul dan antar ruas tulang belakang. Nah, yang kedua ini ada amfiartrosis sindemosis, dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa dan ligamen. Contohnya tulang betis dan tulang kering. Nah, amfiartrosis sindemosis ini contohnya seperti ini. Ini antara tulang betis dan tulang kering. Jadi bila bersatu, mereka ini dikatakan persendian amfiartrosis. Paham ya? Nah, yang ketiga ini ada diartrosis. Nah, diartrosis ini berbeda dengan yang sebelumnya. Diartrosis ini adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan yang lebih leluasa. Nah, di sini itu contohnya ini, di sini ya ada sendi-sendi yang terjadi gerakan lebih leluasa. Di sini ada macam-macam diartrosis. Yang pertama ada sendi peluru, yang kedua ada sendi pelana, yang ketiga ada engsel, putar, sendi luncur, dan sendi kondiloid. Ya, di sini ada 6. Kita next ke yang pertama, ada sendi peluru. Nah, sendi peluru ini terjadi gerakannya ke seluruh arah, jadi di banyak arah. Jadi itu memiliki 3 poros. Nah, contohnya ini pada gelang bahu dengan atas, gelang panggul dengan paha. Jadi ini gelang bahu dengan lengan atas, nah gelang panggul dan paha. Nah, jadi dia ini memiliki gerakan ke banyak arah. Nah, ini yang kedua ada pelana. Gerak pelana ini terjadi 2 arah dan memiliki 2 poros. Contohnya pada telapak tangan dan ruas ibu jari. Ya, jadi contohnya pada telapak tangan dan ibu jari. Nah, itu tuh pada sendi pelana. Selanjutnya engsel. Nah, gerak engsel ini terjadi 2 arah yang memiliki 1 poros. Contohnya siku. Nah, coba gerakan siku kalian. Nah, jadi itu tuh termasuk ke sendi engsel. Nah, contohnya itu siku, lutut, ruas jari. Nah, ruas jari juga ya. Nah, lutut juga coba kalian bisa peragakan ya. Nah, yang keempat ada sendi putar. Nah, sendi putar ini memiliki gerak rotasi dan memiliki 1 poros. Contohnya pada tengkorak dengan atlas dan hasta dan pengumpil. Lalu ada sendi yang kelima, ada sendi geser atau luncur. Nah, gerak rotasi pada bidang datar. Jadi geraknya ini pada bidang datar dan tidak memiliki poros. Contohnya antar tulang pergelangan tangan, belikat, dan selangka. Lalu yang terakhir ada elipsoid atau kondiloid. Nah, ini tuh gerak depan, belakang, samping pada 3 arah dan memiliki 2 poros. Contohnya pergelangan tangan dan ruas jari, lalu pengumpil dan pergelangan tangan. Nah, nanti kalian bisa cari literaturnya lebih banyak di YouTube atau di buku ajar kalian ya. Nah, lalu yang terakhir ada gangguan dan kelainan pada tulang. Nah, kelainan dan gangguan pada tulang ini ibu bagi menjadi 4. Yang pertama ada kekurangan vitamin D, yang kedua ada kecelakaan, yang ketiga ada kebiasaan sikap duduk, dan yang kelima ada gangguan persendian. Nah,
Di sini yang pertama ada kekurangan vitamin D. Nah, yang pertama ini ada rakitis dan yang kedua ada osteomalacia. Nah, rakitis ini terjadi pada kaki manusia ya. Jadi ini tuh biasanya pada balita sampai pertumbuhannya terus menerus seperti itu. Nah, jadi contohnya nih pada kaki mama. Nah, kalau mama kan lurus nih. Tapi kalau misalnya berbentuk X, jadi dia itu lutut dan lututnya itu bersatu. Lalu miring, kayak miring ini, dia lurus ya tulangnya. Nah, ini kalau misalnya letter X. Nah, kalau letter O, dia itu terjadi si lutut dan lututnya itu menjauh. Dan si kakinya juga, tulang kaki dan tulang keringnya juga nih sedikit menjauh ya. Nah, jadi ini beda ya sama ini letter O. Nah, bila bentuknya X seperti ini, jadi tulang pahanya ini lurus rangka. Nah, di sini tapi pada tulang keringnya dia itu bengkok dan menghasilkan letter O. Jadi ini tuh X ya, X di sini. Nah, di sini normal bentuk O dan X. Nah, seperti ini ya, paham ya? Nah, kalau osteomalacia ini terjadi pada orang dewasa dan kekurangan vitamin D dan zat kapur. Nah, ini tuh menyebabkan osteomalacia. Nah, jadi ini bila pada orang normal seperti ini, tapi pada osteomalacia ini terdapat rongga atau seperti spons ya. Jadi lebih lebar rongganya. Lanjut ya, ini kekurangan pada vitamin D. Jadi ada rakitis dan osteomalacia. Nah, yang kedua ada kecelakaan. Nah, kecelakaan ini yang pertama ada memar dan yang kedua ada fraktura. Nah, memar ini biasanya disebabkan oleh sobeknya si selaput sendi. Nah, jika sobeknya selaput sendi diikuti lepas ujung tulang dari sendi itu, nah disebut urai sendi. Nah, jadi biasanya kalau misalnya kalian terbentur atau jatuh atau gimana, nah itu kan biasanya memar. Nah, itu tuh termasuk ke dalam gangguan dari kecelakaan ya. Nah, yang keduanya ada fraktura. Nah, fraktura ini kita sering sebut patah tulang. Nah, berbeda ya dengan fistura. Kalau fistura itu hanya retak. Jadi kalau fraktur ini contohnya seperti ini. Ini pada tulang balik. Ini ada macam-macam patah tulangnya. Nah, di sini itu ada patah tulang kaki di bawah, terus gini, terus ini ada yang parah ya. Seperti ini ada spiral yang melingkar ini dan remuk di sini ya. Nah, patah tulang ini terbagi menjadi 3. Jadi yang pertama ini ada patah tulang tertutup. Nah, jadi si tulangnya ini tidak merobek kulit, jadi patah tulangnya di dalam gitu. Nah, itu kan tadi ya, patah tulang si tertutup ini tidak terjadi merobek kulit, jadi itu tuh di dalam. Nah, kalau patah tulang terbuka ini tulangnya ini merobek kulit kalau terbuka, jadi tulangnya keluar dari kulit kita. Jadi kayak gitu ya. Nah, terus kalau misalnya tulangnya hanya retak, tadi dibilang namanya fistura. Nah, lanjut ke kebiasaan sikap duduk. Nah, ini kalian pasti sudah belajar dari SD nih. Udah tahu ya, kebiasaan duduk ini menyebabkan si tulang belakang kita itu mengalami perubahan kalau misalnya terjadi lama-kelamaan gitu. Nah, yang pertama ini ada skoliosis. Nah, skoliosis ini ruas tulang belakang ini, nah di sini bengkok ke samping. Jadi dia itu bengkok ke samping, ya, tulang belakangnya ke samping. Lalu kifosis. Nah, kifosis ini tulang punggung yang terlalu bengkok ke belakang. Jadi ini tulang punggungnya ke belakang. Jadi bengkok ya. Nah, kalau lordosis tulang leher dan
lanjut ya. Nah, tadi ada skoliosis, kifosis, dan lordosis. Ini ada gangguan persendian. Nah, gangguan persendian ini terkilir yang pertama. Nah, jadi biasanya nih siapa nih yang pernah mengalami terkilir seperti ini? Nah, bila tidak diobati nanti akan membengkak seperti ini ya. Nah, ini nih contohnya, ada yang keluar, ada yang ke dalam. Terus ini ada ankle-nya ya yang kena. Ini terkilir. Nah, lanjut ada dislokasi. Nah, dislokasi ini yang ini contohnya pada sendi, ketika tulang terlepas dari sendi. Nah, contohnya kayak gini nih. Ya. Nah, di sini juga ada patellar. Patellar ini tulang kecil pada lutut, daerah lutut ya. Nah, di sini. Jadi dislokasi. Jadi kayak dia tuh pindah dari tempat asalnya kayak gini. Jadi pindah. Nah, ini dislokasi. Nah, jadi tadi gangguan persendian itu ada terkilir dan dislokasi. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, silakan di grup. Bila ada yang mau bertanya, boleh di grup, dan menjawab juga boleh di grup. Jadi bagi siapa yang menjawab pertanyaan temennya itu bakalan dapat nilai lebih ya. Nanti ibu catat untuk nilai keaktifan juga. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kalian bisa cari referensi atau literasi sebanyak mungkin tentang sistem gerak. Nah, ibu mengambil contoh materinya sedikit dari tapi kalian bisa cari di buku manapun atau di Google atau di Scholar, di e-book atau semuanya. Pokoknya jangan malas mencari ya. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.